Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Firdaus Wijaya Kusuma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan membagikan tentang aksi nyata modul 1.4. Nah, dalam aksi nyata ini saya membagi menjadi 3 buah bagian. Yang pertama adalah saya akan melaksanakan desiminasi secara daring. Kemudian yang kedua adalah budaya positif, gemar membaca. Dan bagian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mari kita simak bersama-sama. Pada bagian pertama ini, desiminasi budaya positif, saya berikan kepada teman-teman guru rekan sejawat di SD Negeri Soko, Kota Pekalongan, dan juga untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia, karena kita melaksanakannya secara daring bersama saya, Firdaus Wijaya Kusuma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekalongan. Saya punya pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak nih? 1, pertama ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ayo, setuju atau enggak? Yang nomor 2, pemberian hadiah ataupun reward itu bisa memotivasi siswa kita. Dan guru bisa mengontrol peserta didik. Bisa atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, selanjutnya, seorang guru itu harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Nah, teman-teman bisa menulis di kolom komentar setuju atau tidak dan boleh bisa memberikan tanggapan dan umpan baliknya. Baik, teman-teman guru hebat semuanya, topik yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi posisi kontrol. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yaitu teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yang mana ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak merubah, itu semuanya hanya ilusi, karena sesungguhnya bukan itulah yang akan kita tuju di dalam nilai-nilai kebajikan universal ini, teman-teman guru hebat semuanya. Makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan, pertanggungjawaban atau virtue religion itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dian Clausen pada tahun 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga
menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sebaiknya motivasi itu muncul dari dalam, bukan dari luar, baik itu hadiah maupun berupa hukuman. Begitu teman-teman guru hebat semuanya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada juga kebutuhan kebebasan atau freedom. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada juga kebutuhan penguasaan atau power. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Itulah 5 kebutuhan dasar yang selalu dicari oleh manusia, termasuk diri kita dan orang lain. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, kita masuk pada posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol pada restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Kemudian ada pemantau dan juga manajer. Nah, penghukum ini biasanya sering memberikan hukuman kepada para siswa yang melanggar aturan tanpa ada mendengarkan terlebih dahulu alasan mereka. Kemudian membuat orang merasa bersalah ini biasanya seorang guru memberikan kalimat-kalimat yang membuat siswanya merasa bersalah. Kemudian teman, yaitu menganggap siswa ataupun peserta didik sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini dilengkapi dengan dokumentasi, kemudian nilai-nilai yang ada untuk sebagai bekal seorang guru itu melihat dan memantau secara data. Yang paling terbaik adalah sebagai manajer, yaitu yang dapat membuat siswa kita menjadi baik dan juga bisa membenahi kesalahannya tanpa harus merasa bersalah, kemudian membuat dia menjadi bersemangat, kemudian menyadari kesalahannya dan mencoba untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita masuk pada posisi penghukum. Nah, biasanya posisi penghukum itu nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya ya, kemudian mata melotot dan jari menunjuk ataupun menghardik. Nah, di sini dampaknya pada murid, kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Pak Guru bisa dirusak dan sebagainya. Artinya menghukum ini sebenarnya justru memperparah keadaan siswa kita. Selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Nah, di posisi pembuat rasa bersalah ini memiliki dampak-dampak pada murid.
yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena murid akan menahan rasa, penyesalan dan perasaannya di dalam dirinya. Guru pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, dalam posisi teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa melewatinya dan mengandalkan bapak ibu guru. Hal ini kurang begitu bagus kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu Guru, posisi kontrol restitusi selanjutnya ada dampak posisi teman. Nah, ada dua. Yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang atau memiliki faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena selalu mengandalkan orang lain. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Itulah posisi pemantau. Selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi terakhir, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentunya dengan bimbingan guru agar murid dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Bapak, Ibu Guru hebat semuanya, pembahasan kita selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang sudah ada. Di video ini juga saya telah melakukan pembuatan keyakinan kelas di sesi yang ketiga. Jadi,
Simak baik-baik video ini sampai selesai Bapak Ibu guru hebat semuanya, bagaimana saya akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di kelas 3 SD Negeri Soko, Kota Pekalongan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Itulah sebabnya kita menggunakan keyakinan kelas, bukan lagi menggunakan peraturan kelas. Di dalam keyakinan kelas ada beberapa hal yang penting, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang pertama, selalu bersikap positif. Kemudian, senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya sendiri dan juga milik orang lain. Berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Hal inilah yang nanti akan dirasakan oleh murid-murid kita ketika mereka sudah bisa menjalankan keyakinan kelas yang dibuat oleh murid-murid sendiri dan dipandu oleh Bapak Ibu guru kelasnya. Pertanyaan reflektif. Nah, Irwan kurang menguasai bidang matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut ataupun berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tentunya tidak, karena tindakan Pak Seno ini termasuk pada penghukum ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno ini terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, menurut saya ini adalah sebuah hukuman ya, bukanlah sebuah konsekuensi, karena sampai menyuruhnya maju ke depan, kemudian memegang hidungnya ya, dan membiarkan teman-temannya menertawakannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid ataupun anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun juga dengan kata-kata. Itulah makna sebenarnya dari hukuman. Selanjutnya, apa itu konsekuensi
apakah sama dengan hukuman? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 hari tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sehingga sikap guru di sini senantiasa memonitor murid setiap waktu. Pada sesi ini saya mengajak mari berlatih. Kita isi apakah ini hukuman atau konsekuensi, ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk apa? Nah, termasuk hukuman, ya, termasuk hukuman, kecuali pada pelajaran olahraga. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, ini hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya tentu adalah konsekuensi karena telah membuat coretan di meja. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Nah, ini jelas terlihat adalah hukuman, ya, teman-teman Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dirusaknya ataupun dicoret-coretnya. Ini juga adalah konsekuensi dari kita telah merusak barang milik orang lain, maka harus menggantikannya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekarang kita akan belajar bersama tentang apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah arti dari restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat semuanya, ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Artinya ada 3 buah tahapan langkah, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian baru kita mengarahkan ke meyakinkan keyakinan, ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah 3 langkah dalam segitiga restitusi untuk guru-guru hebat semuanya. Pada segitiga restitusi ada proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas atau stabilize the identity, ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu, kita validasi tindakan yang salah dari siswa kita. Atau semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau self the belief. Kita semua memiliki motivasi internal
di dalam suatu melaksanakan sebuah tindakan. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebagai penutup di diseminasi budaya positif secara daring ini, saya ingin mengatakan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian diseminasi secara daring yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita sambung dengan budaya positif, gemar membaca, dan proses pembuatan keyakinan kelas. Yuk, kita langsung. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pertama-tama kita membuat suatu komunitas praktisi, yaitu komunitas belajar Sinaba, Sinau Bareng, SD Negeri Soko. Di sini kita bisa memanfaatkan untuk persiapan aksi nyata, yaitu mensosialisasikan budaya positif sebelum kita sosialisasikan kepada siswa. Pada Sang Merah Putih, hormat, tegak, gerak.
Siap, break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anakku semuanya sehat semuanya? Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Prayitno, dan segenap Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri Soko, serta anak-anakku semuanya SD Negeri Soko yang hebat, SD Negeri Soko. Luar biasa semangatnya hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ayo anak-anak, kita masih ingat nih tepuk panca indera dengan menggunakan bahasa Arab ya. Lihat sini dulu. Ainun, anhun, udunun, lisanun, jildun. Siap? Ambil tepuk ya. Tepuk panca indera. Ainun, anhun, udunun, lisanun, jildun. Oke, sekali lagi ya. Pak Guru kita ikut tepuk. Tepuk panca indera. Ainun, anhun, udunun, lisanun, jildun. Baik anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu Guru semuanya, pada pagi hari ini siap gerak. 2 kali istirahat gerak. Boleh sambil apa? Sambil duduk dulu ya. Pagi hari ini cukup panas ya, tapi sehat anak-anak. Kalau pagi panasnya sehat tak? Sehat ya. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Fir ingin menyampaikan salah satu budaya disiplin positif. Budaya disiplin positif untuk menebalkan saja, hanya menebalkan saja, yaitu tentang budaya gemar membaca. Siapa yang suka membaca? Untuk tangan. Yang suka membaca? Ya, bagus sekali anak-anak. Baik anak-anakku semuanya, di sekolah kita SD Negeri Soko ada salah satu aset yang penting anak-anak yang ada di sana, yaitu ruang apa anak-anak? Ruang apa? Ruang perpustakaan. Baik anak-anak semuanya, ruang perpustakaan itu isinya apa anak kira-kira? Isinya apa? Isinya buku. Ada yang sudah pernah masuk ke sana? Ada yang belum? Yang belum pernah masuk ke perpus? Siapa ada enggak yang belum pernah masuk ke perpus? Ada enggak? Oh ada, belum pernah masuk ke perpus. Ya, baik anak-anak. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini Pak Fir mengajak kepada anak-anak semuanya, ayo kita bareng-bareng ya, sering-seringlah datang kemana? Ke perpus. Karena apa? Di sana banyak buku, di sana banyak ilmu. Karena buku itu adalah jendela dunia. Kalian bisa tahu perkembangan dunia, bisa tahu ilmu-ilmu baru dengan apa caranya? Dengan cara membaca. Di perpus banyak cerita bagus anak-anak ya. Kemarin Pak Fir lihat ceritanya Pak, bagus. Bisa kalian ke sana ketika waktu istirahat ataupun bersama Bapak Ibu Guru sebelum pulang sekolah. Misalnya hari Senin kelas berapa? Kalau kelas 1 ya, kelas 1 nanti bisa ditemani Bu Siti kelas 2 hari Selasa nanti bisa sama Bu Eka, kelas 3 hari Rabu sama Pak Fir, kelas 4 hari Kamis sama Pak Ari, hari Jumat kelas 5 sama Bu Ayu, kelas 6 hari Sabtu ya. Anak-anak coba Pak Fir ingin tahu apa judul buku yang pernah kamu baca di perpus kita yang sampai saat ini masih ingat. Pak, aku pernah baca sini ya, sini sebentar. Ayo, Pak Fir mau tanya. Siapa namanya? Zizi. Nah,
pernah ke perpus? Buku apa yang pernah kamu baca sampai ingat sampai sekarang ini? Judulnya Pedagang Kaki Lima. Ceritanya tentang apa di sini? Tentang perjuangan pedagang kaki lima. Bagus enggak? Dengan membaca buku tambah wawasan enggak? Tambah ya, tambah wawasan. Kita lebih tahu, oh ada pedagang kaki lima, ada tata surya dan sebagainya. Silakan duduk di sini. Mumpung anak-anak masih kecil ya, karena belajar ketika kecil seperti menulis, mengukir di atas batu. Kalau batu diukir mudah hilang enggak? Tidak mudah hilang. Tapi kalau belajar sesudah tua baru belajar seperti menggambar di atas air, bersinau langsung lupa. Maka untuk itu anak, mari bareng-bareng Pak Guru ingin menebalkan anak-anak untuk gemar apa tadi? Gemar membaca. Dengan membaca kalian akan bertambah ilmu. Kalau bertambah ilmunya nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah wa'utulil ilmu, yang mencari ilmu. Pengen pintar apa Anda? Pengen pintar atau enggak? Kalau pengen pintar harus rajin apa tadi? Belajar membaca. Kalau belum bisa membaca gimana Pak Mir? Gak apa-apa anak, datang ke perpus, lihat-lihat ada gambarnya bagus-bagus. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta membaca. Bahkan ayat pertama yang pertama kali turun, siapa yang tahu? Ayat Al-Quran yang pertama kali turun, anak-anak, berbunyi apa anak-anak? Ikra. Artinya apa? Bacalah ya. Ikra artinya bacalah. Kita disuruh untuk membaca. Untuk itu kesimpulan pertemuan pagi hari ini, Takbir ingin mengabarkan kepada kita semua, mari kita membaca. Di mana anak-anak? Perpustakaan, dan juga di pojok baca di dalam kelas, ketika istirahat ya, ketika jam-jam yang bisa dimanfaatkan untuk membaca. Yuk baca. Baik anak-anak, sebelum Pak Fir untuk ya semuanya berdiri dulu yuk. Berdiri lagi sebelum Pak Fir akhiri, berdiri lagi. Cukup angkat anak-anak ya. Yuk semuanya barisan siap, gerak. Sebagai penutup hari Selasa baca salawat apa Fir tadi? Tibil? Belum. Apa enggak salawat tibil belum? Apa ya? Yuk. Tibil belum Al-Fatihah hafal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar Guru kita ada Bapak Edi, ada juga Pak Hadi, Bu Ayu dan Pak Ari, ada Pak Firdaus, Bu Eka dan Bu Siti, Pak Mamun, Pak Dedi, dan juga Pak Dwi. Semua guru-guru kami yang wajib kita hormati.
semua guru-guru kami yang wajib kita hormati. Allahumma sholli ya dari Pak Fir, kurang lebihnya maaf. Bisa bersalaman dimulai dari kelas 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Fir sudah mulai merekam. Tolong saya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kita awali
kita dengar. Nah, untuk tujuan pada kesempatan ini kita akan membuat yang namanya apa tadi? Keyakinan kelas. Jadi anak-anak semuanya kelas 3 SD Negeri Soko, Pak Guru akan membagikan kertas. Tugas kalian adalah kalian menulis satu aja. Berapa? Satu. Keyakinan kelas ataupun peraturan kelas yang tadi sudah dicontohkan, misalnya apa tadi ya? Kemudian ya boleh. Tapi satu anak berapa? Satu anak berapa? Jangan 2, jangan 3, satu aja ya. Oke, siap? Terima kasih ya. Ini saya paham nggak sampai sini? Nanti dari ini kita akan menempel di depan. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas, anak-anak, ya. Supaya fungsi dari keyakinan kelas itu nanti dipakai untuk kelas berapa? Iya, kelas kita. Kelas di kelas. Nah, di sini yang saya dibalik kali ini udah tapaskan. Jadi biar ditempel. Nah, kayak kelas. Ya, ditulis ya. Yang sudah dapat langsung ditulis, anak-anak. Ya, langsung ditulis satu aja ya. Tulis saja. Nah, ya. Tulis ya. Aturan-aturan yang menurut kamu perlu kamu sampaikan. Ya. Boleh. Apalagi boleh. Kenapa? Ya boleh, tentang sampah boleh, tentang harus tempat takut boleh, tidak boleh bertengkar boleh. Boleh, boleh. Boleh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil, apalagi tidak boleh mengambil barang milik teman, tidak boleh. Boleh, tidak siapa ya, jelas. Sudah? Nanti kalau sudah sabar dulu ya. Sabar dulu. Nah, ditulis dong. Ya, bisa nanti tidak boleh mengecek. Nah, tidak boleh tidak boleh.
Tidak apa ini ya? Oh ini tidak mengejek. Ya. Sopan kepada guru, sopan terhadap teman, tidak boleh mengejek. Sopan terhadap guru, oke. Yang tidak boleh mengejek Pak Guru kumpulkan jadi satu ya. Ini tidak boleh mengejek. Yang ini adalah kumpulan dari sopan terhadap guru ya. Jadi ada yang sama. Kok ada yang sama Pak? Tidak apa-apa karena semuanya berpikir ternyata jawabannya sama ya. Kan tidak sampai-sampai kan ya? Ya, kebetulan jawabannya sama. Bagus berarti. Selanjutnya anak, ini ada sopan kepada guru. Sama lagi ya. Taruh sini ya. Sekarang datang tepat waktu. Ya, ini baru nih. Taruh sini ya. Oke, sekarang sopan terhadap guru. Sama lagi, enggak apa-apa. Sopan terhadap teman. Baru ya. Sopan terhadap teman. Datang tepat waktu. Ya, siapa ini? Saya datang tepat waktu. Terus, artinya tidak boleh terlambat ya anak-anak ya. Sopan terhadap teman. Ya, sama. Sopan terhadap guru. Sini. Kelas 3 sopan-sopan. Sopan kepada teman. Sini. Nah, ini baru nih. Membuang sampah di tempatnya. Farel ya? Siapa? Farel. Terus, Sarah. Duduk bareng. Sini ya. Oke. Ini baru lagi nih. Tidak bertengkar. Terus, ini ya. Lautan. Tidak bertengkar. Oke. Terus ini sopan terhadap guru. Oke. Nah, setelah Pak Guru kumpulkan anak-anak, ada berapa ini? 1, 2, 3. Terbang. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Berarti kita akan membuat keyakinan kelas semuanya ada berapa? 6. Pak Guru tulis dari yang pertama anak ya. Kita lihat sekaligus kita akan merubah kalimat negatif. Kalimat apa? Kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu contohnya gimana? Yang awalnya kata apa? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nanti kita akan rubah menjadi kalimat apa? Positif. Bagaimana? Yuk bareng-bareng ya. Coba yang pertama sudah kalimat positif atau belum ini? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu sudah positif apa negatif? Sudah positif karena tidak ada kata tidak berarti. Dan yang pertama Pak Guru tulis ini ya.
kelas kita sudah terbentuk ada 4 ya. Disiplin, sopan, kebersihan, menghormati. Baik, sekarang yang disiplin. Anak-anak sudah tampak apa belum nih disiplin? Ada yang terlambat nggak? Terlambat? Berarti belum tampak anak-anak. Untuk itu besok-besok berarti harus apa? Harus datangnya pagi, tidak boleh terlambat. Yang kedua sopan. Semuanya tadi ada yang sopan-sopan ini. Nah, saya tidak sopan. Harus sopan. Baik, sopan kepada guru, sopan kepada teman. Kemudian buang sampah di tempatnya. Ya, coba anak-anak perhatikan. Kalau membuang sampah, Kevin membuang sampahnya di mana? Tempat sampah ya. Berarti sudah sama. Ya. Yang terakhir adalah menghormati. Dengan menghormati ini anak-anak kita akan menumbuhkan rasa saling menyayangi ya. Tidak boleh mengejek tadi. Nah, anak-anak semuanya ya masih karena kita sudah jadi keyakinan kelasnya dan apa tadi ada 4 ya. Tugas kamu apa anak? Tugas kamu adalah apa? Tugas kamu adalah melakukan disiplin ke kelas setiap hari. Berarti saya harus disiplin, saya harus membuang sampah pada tempatnya, saya harus sopan kepada guru, sopan kepada teman, harus saling menyayangi kepada teman, menghormati, menjaga kebersihan. Setelah jajan ketika istirahat, sampahnya dibuang ke tong sampah supaya tempatnya bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau bersih sehat apa sakit? Sehat. Karena sakit itu datangnya kepada tempat yang kotor. Oke, sampai sini. Oke, Pak Fir, kalau sudah sampai nanti akan Pak Fir tambahkan ya, yang besar. Anak-anak supaya tidak lupa, yang kita tulis dulu. Ini keyakinan kelas yang sini anak-anak. Kalian tulis di buku ya. Ya, betul, di buku. Sip. Oke, sip. Baik, sampai lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dong. Ada cara. Di buku BC. Demikianlah budaya positif, gemar membaca, dan keyakinan kelas di SD Negeri Soko. Saya Firdaus Wijaya Kusuma. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.